Gue kalau narik, pasti gue ngalong. Alhamdulillah, gue belum pernah namanya digangguin sama makhluk halus. Tapi kalau gue dengar cerita teman-teman gue yang lain, ada aja gitu yang sering banget digangguin sama makhluk halus. Amit-amit kalau gue mah, jangan sampai kejadian kayak gitu. Tapi malam itu ada suatu kejadian yang bikin gue merinding banget. Tumben banget nih malam, ngantuk banget gue. Mau balik ke base camp aja kali ya? Kali aja ada kopi di base camp. Set, base camp sepi banget. Tumben-tumbenan. Udah kayak kuburan nih base camp. Lah, aduh, kok pendem nih ah. Sepi banget base camp, pada kemana ya nih anak-anak? Jangan-jangan pada nongkrong di luar nih. Tapi kok kagak ada yang ngabarin gue di grup sih ya? Aduh. Lu tak ngagetin gue aja. Datang-datang nongol sendiri kayak gitu. Tapi kok gue kagak dengar motor lu ya? Motor lu kemana tak? Jangan-jangan ditarik leasing ya motor lu ya? Tak? Aduh. Tak, kalau lu nggak ada motor, no, tetangga gue ada motor. Bekas anaknya tak? Ya paling cuma dipakai ke warung doang. Kali aja tuh motor mau disewain. Ntar gue tanyain sama orang tak? Mau nggak lu? Oh. Lu beneran mau? Ya udah, ntar gue tanyain nih sama orangnya. Biar lu langsung ketemuan langsung sama orang. Biar lu deal-dealan deh harganya. Berapa sehari harganya? Kan enak tuh sambil lu ngumpulin duit juga narik. Kan lu bisa beli motor baru. Tak? Dari tadi gue ngomong lu kok diem aja sih tak? Tak? Lu lagi sariawan ya? Ya orang kenapa ya? Tak? Anak-anak pada kemana sih nih? Kok lu nggak tahu sih? Kok dia melintir-melintir aja ya paling? Bingung. Aku jadi merinding ya. Wanginya kok serem ya? Tak, lu mau ikut ke warung nasi goreng Membang dulu gak ada tak? Hah? Ayo buruan, sekalian kita nyari kopi. Tak? Kenapa pakai helm? Ayo cepetan. Keburu malam kan. Mana di base camp sepi banget lagi. Emang teman saya ini agak pendiam banget. Tapi malam itu dia agak beda. Malahan banyak diemnya. Biasanya juga kalau ditanya, jawabannya dia paling iya atau enggak. Mungkin saat itu dia lagi kepikiran sama motornya. Ya kalau dipikir saya sih kayak gitu. Makanya saya ada inisiatif buat ngajak dia makan nasi goreng. Siapa tahu dia mau cerita. Genta, lu udah kabarin orang tua lu belum? Kalau motor lu ditarik sama leasing. Lu nggak boleh gitu tak sama orang tua. Lu harusnya kabarin kalau motor lu tuh ditarik sama leasing. Siapa tahu aja bokap lu dapat rezeki yang gede kan. Lu bisa dibeliin motor baru, ya kan? Lu tuh harusnya cari perhatian lah sama orang tua. Ya namanya orang tua kalau punya rezeki, mana ada sih yang nggak kasihan sama anaknya, ya kan?
Kok baunya wangi banget ya? Sama kayak wangi yang di base camp. Tak. Lu kenapa sih, Tak? Kok tangan lu dingin banget sih, Tak? Kok dingin banget sih? Lu kayak gak biasanya nih, Tak. Lu masuk angin apa gimana sih? Tak? Tak? Bang Dul, Ya, nasi goreng spesial ya 2. siap. Pedes nggak? Ya kayak biasa lah Bang Dul, pedes dua-duanya. Siap. Udah, duduk aja dulu. Iya Bang. Tak, lu mau pedes apa enggak nasi gorengnya? Beneran nih? Lu nggak mau pedes? Bang Dul, masa mau dibungkus? Kan saya bilang dari tadi, saya mau makan di sini, Bang Dul. Dua-duanya. Ya iyalah dua-duanya, masa satu? Mak, kamu kuat? Buat gimana? Cepetan dong Bang Sdul. Aduh, Iya. udah lapar banget ini. Emangnya habis untuk ngabisin sendirian? Apa-apaan sih Bang Dul? Orang saya berdua sih. Lah, tadi ada si Genta di sini Bang Dul. Kan saya datangnya ke sini masih Genta tadi berdua. Gentak. Iya Genta. Pas saat saya lihat Mas Dul kayak kaget gitu. Saya ngerasa kayak ada yang nggak beres nih. Tapi apa ya? Ngelihat saya bengong, Mas Dul baru mau cerita. Lah Bang Dul kenapa sih? Kok merinding gitu? Lagi sakit Bang Dul? Bang Dul kenapa? Tadi siapa? Genta. Lah Bang Dul, kerja tumpah gini nasi goreng enak-enak gini. Kenapa sih Bang Dul? Gentak kan udah meninggal dunia. Lah, Bang Dul ada-ada aja. Orang saya berdua sama si Genta dari base camp. Makanya saya ajak makan nasi goreng. Kali aja si Genta tuh lapar. Emang kamu gak dengar kabar? Kabar apaan sih Bang Dul? Si Gentak kan meninggal. Bang Dul, bercandanya kayak gitu banget. Si Genta itu kan teman saya Bang Dul, masa disumpahin meninggal? Kan saya itu dari base camp itu berdua datang ke sini sama si Genta mau makan nasi goreng. Kali aja si Genta lapar, makanya saya pesenin 2, pedes dua-duanya. Ada-ada aja Bang Dul bercandanya. Tapi benar, emang si Gentak meninggal. Tadi jam 7 malam, terus dia juga bawa penumpang perempuan. Mati di tempat. Terus langsung bawa ke rumah sakit. Anak-anak base camp juga pada kesana semua. Bang Dul seriusan nih? Serius? Nggak bercanda? Enggak. Pantesan aja tadi tuh di base camp sepi banget Bang Dul. Kok anak-anak nggak ada yang ngabarin saya ya di base camp? Gimana sih? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Genta. Ya udah Bang Dul, emang
Sekarang ada di rumah sakit mana sih Genta, Bang Dul? Tadi sih katanya dengar-dengar di RSUD. RSUD. Iya. Ya udah, kalau gitu saya langsung ke sana aja deh Bang Dul. Ini gimana? Kasihan si Genta. Ntar aja, udah bungkus aja dulu Bang Dul. Ntar saya balik lagi ke sini. Udah bungkus. Saya Iya. buru-buru Bang Dul. Iya. Ya Bang Genta. Gua gak nyangka kalau lu udah meninggal. Sampai sekarang saya nggak ngerti kenapa Genta datang ke saya. Apa mungkin saya disuruh ceritain tentang motornya Genta ke bapaknya? Atau ada maksud lain? Saya nggak paham. Cuma kejadian itu, meski teman nongkrong yang muncul, ya serem juga sih rasanya. Apalagi masih berasa tangannya menggigil di bahu saya. Amit-amit, serem banget. Semoga setelah kejadian itu teman gua istirahat dengan tenang. Dan gua doain semoga dia berada di sisinya. Orderan dini hari memang ngeri-ngeri sedap. Sedapnya, jalanan sepi, jadi pasti pesanan akan sampai lebih cepat. Tapi ngerinya ya seperti ini. Tiba-tiba aja ada yang berdiri di jalan. Kalau dilihat sepintas ya kayak si putih itu. Tapi apa ya? Jangan-jangan tembok yang kena lampu aja tuh bang. Atau ada tiang listrik yang ditempelin stiker iklan jadi putih-putih gitu. Coba deketin aja bang. Kalau beneran si itu ya abang yang lihat kan. Saya nggak ikutan. Ih, serem. Lapar di saat malam memang sungguh menyiksa. Sudah setengah ngantuk, capek seharian kerja, harus keluar rumah beli cemilan. Itu bikin jiwa mager memberontak. Untungnya abang ojol kita selalu siap, tinggal pesan dan tunggu. Tapi jangan ditinggal tidur dong. Lihat tuh abang ojolnya bingung, udah teriak-teriak customernya nggak bangun-bangun juga. Wah, jangan-jangan kebawa mimpi deh tuh makanannya. Makin hari, kemacetan di Jabodetabek makin tidak manusiawi. Setiap pagi, para pejuang rupiah, baik itu pegawai kantoran atau abang ojol harus menghadapinya. Sementara itu, semua dikejar waktu untuk sampai ke tujuan. Abang ojol ini nampak memahami kebutuhan customernya dan ia juga paham wilayah yang dilewatinya. Jadinya, pilihannya adalah off-road, keluar dari jalan biasa dan memilih jalur di balik semak-semak. Sampai-sampai customernya kaget loh dan membuat video dengan terheran-heran. Ya, yang penting nyampe dengan selamat dan tepat waktu kan? Saya diajarin orang tua saya untuk melindungi perempuan. Bukan karena sosok perempuan itu lemah. Akan tetapi memang seharusnya perempuan itu kita lindungi. Waktu customer saya minta tolong diantarin ke rumahnya, tapi ada yang mengganggunya. Saya langsung respect, menolong perempuan itu. Dan saya juga nggak bisa diam gitu aja. Jangan aja. Iya bang. Kalau dilihat dari mapnya, rumahnya dekat. Kok naik ojol sih? Iya bang. Aku males jalan lewat sana. Banyak yang ngegodain. Jadi lebih baik aku naik ojol. Oh gitu. Yaudah, enak. Tenang aja, maaf bang, aman. Iya. Bentar ya bang. Kalau sering digangguin, kenapa nggak lewat jalan lain aja, Bu? Ya itu masalahnya bang. Jalan ke rumahku cuma itu aja. Gak ada jalan yang lain. Emangnya kamu digodain sama warga setempat atau orang luar, deh? Orang-orang situ. Tapi mereka rese. Jadi gak ada yang berani sama mereka. Ya gitu deh. Mereka makin jadi.
Bi, Anya tuh, Bi. Iya, gue tahu itu Anya. Halo sayang, kamu dari mana sih? Setiap hari kok naik ojol terus. Kenapa nggak minta dijemput sama kita aja sih, iya nggak? Ya, makasih Bang. Iya tuh bener. Ngomong-ngomong, itu diantarnya dari kampus apa dari hotel tuh? Ngomong dijaga ya. Jangan ngomong sembarangan. Mungkin karena kesal digodain terus, customer saya marah. Wah, lama-lama kalau diginiin terus, customer saya bisa dikerjain. Marah-marah, ya nggak sih? Kalau marah ya berarti itu bener dong. Jam berapaan tuh? Boleh kali sama kita mah udah pelajar. Ya, diskon kali. Kalian didiemin malah ngelunjak. Mau kalian apa sih? Ya kalau aku sih maunya ya ke hotel sama kamu lah, ya nggak sih? Kok lu berani-beraninya gampar gua? Biarin, biar tahu rasa. Gua aja nggak pernah gampar gua, tau nggak? Kurang aja nih cewek nih. Lu bisa sopan gak? Gue kan perempuan. Macam-macam lu ya. Udah lu gak usah ikut campur. Lu tuh nggak tahu siapa gua. Berani-beraninya nih orang. Ah, sikat! Wah, bahaya nih kalau kayak gini. Mending gua kabur aja. Bang, udah bang, jangan dikejar. Saya kejar kepala premannya. Soalnya kalau dibiarin, bahaya untuk customer saya. Biar sekalian ditangkap, terus biar kapok mereka. Ampun, nih orang masih ngejar aja. Jaga bang, lu gak ada takut-takutnya emang sama gua, hah? Ini tuh kampungan gua, masih aja lu ngejar-ngejar gua. Gue pantang tali musuh. Tapi kalau ada yang ganggu, kata orang tua gue pantang lari. Apa lu? Gue ingetin sama lo ya. Jangan pernah lu gangguin perempuan. Jaga mulutnya ya. Pasin gua bang. Pak, ini mereka yang suka ngegangguin aku. Mereka lagi. Nggak bikin kapok-kapoknya. Ayo bangun! Sakit, Pak. Bangun! Robi, lu nggak kapok-kapoknya ya? Mendingan kalian semua dibawa aja kantor polisi. Aduh Pak, jangan dibawa kantor polisi Pak. Nanti kalau saya dibawa kantor polisi, ibu saya bisa pingsan Pak. Nah, lu tahu. Makanya lu jangan bikin susah orang. Awas kalau ketahuan lagi ya. Iya Pak, saya minta maaf Pak. Bang, udah lepasin gua Bang. Pak, minta maaf Pak saya Pak. Maafin, Des, minta maaf dong. Maafnya Nya. Maafnya Nya ya. Minta maafnya Bang. Ya udah deh, untuk kali ini aku maafin. Tapi kalau kalian gini lagi, aku nggak mau. Pak, saya minta maaf Pak. Bang. Oh, jadi ulang lagi. Abang makasih ya udah nolongin aku. Ya, sama-sama deh. Makasih ya bang, sudah nolongin dia-nya. Semoga mereka bertiga nggak kurang ajar lagi Pak sama perempuan. Bisa lebih sopan lagi. Ya. Mari. Ayo. Ayo. Setelah PRT datang, mereka langsung gak berkutik. Masalah dengan customer saya juga beres. Jadi saya lebih tenang. Customer saya nggak diganggu lagi sama mereka.
di hari pertama head, jangankan minta ribet pesanan kayak gini, dia minta seisi dunia aja gue usahain kok. Sebuah video memuat pengalaman seorang abang ojol tampan ini yang mengisahkan customernya yang memberikan catatan panjang untuk orderan makanannya. Catatan yang sangat detail ini dikarenakan si customer sedang datang bulan. Emang sih kalau datang bulan itu rasanya semua serba salah. Tapi catatan yang super panjang ini tetap dilaksanakan oleh abang ojolnya. Disampaikan ke abang penjual. Tentunya si abang ojol ini senyum-senyum aja saat abang penjualnya menatap tak percaya dengan semua catatan ini. Hihihi. Ayo udah pas mas, makasih ya. Ini tipnya. Makasih ya kak. Hidup lagi capek-capeknya ngelihat yang begini di jalan, komennya pasti. Ya udahlah ya, dimaklumin aja, apalagi yang pakai ibu-ibu. Mau ditegur ntar memicu kemacetan jalanan. Jadi ya biarin aja lah. Coba dipikirkan, bagaimana perasaan abang ojol yang memboncengnya. Pasti udah gatel tuh mau benerin helm customernya. Bisa jadi customernya sudah kadung merasa nyaman dengan stylenya. Dan jelas, ini yang salah helmnya ya pemirsa. Hihihi. Saya udah 4 tahun jadi driver ojol. Pernah saya ngalamin satu hari ngerasain bawa uang banyak banget. Pernah juga saya pulang nggak bawa uang sama sekali. Itu orderan anyep banget. Ya namanya lika-liku jadi ojol ya. Ada aja ceritanya. Masih bersyukurlah, masih bisa cari rezeki buat keluarga. Jadi saya tahu banget gimana rasanya orang yang masih mau berusaha untuk keluarganya. Itu saya ngerasain banget. Pak Dali ya? Saya Dali. Tunggu sebentar ya mas. Saya mau ambil barang. Ya. Risa di rumah aja sama ibu ya, temenin adek. Gak mau, Risa mau ikut. Ibu sama Dede udah bobo kok. Iya. Risa di rumah, tunggu bapak. Bapak perginya nggak lama, cuma sebentar ya. Gak mau, Risa mau ikut. Iya. Risa boleh ikut. Tapi bilang dulu sama ibu. Risa mau ikut bapak gitu ya. Sana bilang sama ibu. Mas, maaf ya sebentar, anak saya mau ikut. Ya nggak apa-apa pak. Saya juga punya anak perempuan, jadi tahu gimana rasanya dia nggak mau ditinggal jauh-jauh sama bapaknya. Iya mas, nanti kalau kita udah sampai tujuan, masnya jangan pergi dulu ya. Emangnya kenapa pak? Sekarang kan saya lagi nggak pegang uang, nanti saya bayarnya setelah urusan saya sama temen saya udah selesai ya. Yaudah, nggak apa-apa pak, aman, tenang aja. Risa! Nah, yuk pakai sendalnya. Helmnya pak? Oh, iya. Saya muterin motor dulu pak ya. Pak, gue rice cookernya rusak ya pak? Oh enggak, masih bagus kok mas. Oh, saya pikir rusak mau diservis pak. Mau saya jual ke temen mas. Iya kok, dijual sih pak? Buat beli susu anak. Udah 3 bulan ini saya nggak kerja, kena PHK mas. Ya ampun pak, emang nggak dapat pesangon dari kantor ya pak? Dapet, tapi udah habis buat biaya lahiran adanya Risa. Ya ampun. Yaudah pak, yang sabar ya pak ya. Iya. Pak, aku lapar, Pak. Iya nak, sabar ya. Nanti kalau bapak udah punya uang, kita beli makanan, ya? Ya, Risa masih tahan kan? masih. Ini pak.
sebentar mas. Iya Pak. Ya, Risa. Ya, sekarang Risa ikut papa dulu sebentar ya. Gak mau, Risa mau jajan. Cah. Udah Pak. Udah biarin. Risa sama saya aja. Bapak masuknya ke dalam Pak. Sebentar mas ya. Iya. Assalamualaikum. Man. Risa. Mau ikut Om nggak ke warung? Kita jajan. Mau jajan, mau Bener. jajan. Yaudah ikut yuk. Lihat anak kecil nangis, hati saya jadi miris, sedih ngeliatnya. Ya namanya anak kecil kan nggak tahu ibu bapaknya banting tulang cari uang untuk anaknya. Ya kalau sampai ada orang tua yang marah karena ngeliat anaknya nangis kelaparan, tuh anak juga nggak ngerti bahwa orang tuanya juga lapar. Ya, saya inisiatif aja ke warung, ngajak dia. Saya milihin roti, namanya anak kecil malah milih biskuit. Ya begitulah anak kecil. Gimana Risa? Jajanannya enak gak? Enak Om, makasih ya Om. Iya, sama-sama. Kamu anak pinter. Kalau bapak kamu ngomong, itu didengerin ya. Kamu tahu kan, bapak kamu sayang sama kamu? Tahu, Tahu kan, mama kamu juga sayang kan sama kamu kan? juga sayang. Jadi kalau misalkan bapak kamu lagi belum ada uang, itu dia lagi cari uang. Kamu doain ya. Iya Om. Anak pinter. Habisin jajanannya. Gimana Pak? Temennya? Ada? Maaf mas. Gimana? Saya ngomong nggak ya? Temen saya nggak ada mas. Masalahnya saya nggak punya uang sama sekali mas. Jadi saya kesini tuh mau jual rice cooker, buat beli susu, buat beli makan, buat jajan anak. Udah Pak, nggak apa-apa. Coba kita tunggu lagi aja Pak, teman Bapak. Siapa tahu cepet datang Pak temennya. Bener nggak apa-apa mas? Nggak apa-apa. Gimana ya jadi orang tua? Anak jajan nggak bisa ngasih, beli susu nggak ada, mau makan nggak punya uang. Udah Pak. Saya pernah Pak ada di posisi Bapak, lagi di bawah, susah cari duit, cari rezeki. Tapi selama kita mau ikhtiar dan berdoa, insya Allah Pak, ada aja jalan. Lagi diuji Pak, sabar. Coba Pak, tungguin temennya lagi. Siapa tahu nggak lama. Makasih mas. Li, sorry nih, kamu jangan nunggu lama. Gimana jadi nggak? Nungguin juga. Sorry, saya tadi habis dari kelurahan ada urusan. Gimana? Jadi kan? Jadi Waduh Li, rice cookernya sudah kurang bagus Li. Gimana nih? Masih bisa kurang nggak? jangan dikurangi dong, ini rice cooker bagus. Di rumah dipakai man. Ya udah. Sebenarnya Li, ini rice cooker bukan buat saya, tapi buat saudara saya yang mau dagang. Ya. Nih, saya punya duit 150.000. Kalau kamu mau nggak? Jangan 150 lah man. Tambahin. Kalau segini nggak cukup buat beli susu sama popok, gimana sih lu? Ya gimana lagi? Kalau gua nggak butuh-butuh banget mah nggak bakalan gua jual ini. Gua lagi nganggur, tolongin lah. Iya saya ngerti Li, tapi uang saya adanya segini. Udahlah ambil aja. Tega banget sih man. Pak, lapar Pak. Nah, tuh kasihan tuh anakmu tuh. Selesai.
ambil aja. Gua ambil deh, Bang. Ya, Makasih ya. ya sama-sama. Makasih. Saya jadi inget masa-masa saat saya susah sehabis di PHK. Cari kerja sana sini, uangnya cuma habis buat di ongkos doang. Alhamdulillah, sampai rumah Risa. Ya, hati-hati sayang. Sini, San. Ya, Pak. Ini ongkos, Mas. Aduh. Udah Pak, gak usah. Jangan gitu, Mas. Mas kan juga kerja, cari uang. Ini. Udah Pak, beneran sih ikhlas. Udah Bapak simpen aja. Ini bisa buat keperluan beli popok, beli susu. Saya jadi kayak enak, Mas, ngerepotin. Gak apa-apa Pak, udah. Risa, sini deh. Ini, untuk kamu. Mas, nggak usah lagi begitu, Mas. Ya, saya jadi gak enak kalau begini. Mau diterima. Mas, saya udah terima kasih banget, masa nggak mau dibayar. Pak. Kalau begini ya, saya nggak bagaimana saya mau balas budinya nggak bisa, saya jangan, Mas, nggak usah. Pak, udah nggak apa-apa. Bapak lebih membutuhkan uang ini. Saya tahu Pak, susu tuh sekotak nggak cukup Pak buat 5 hari. Risa, ambillah buat jajan kamu. Masya Allah, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Saya pamit ya Pak ya. Sabar Pak, Ya. tetap semangat. Ya Allah, ternyata masih banyak orang baik. Saya bukan orang yang sok banyak uang, sampai-sampai saya ngasih uang ke customer saya. Bukan juga mau jadi pahlawan. Dulu saya pernah ditolong orang yang nggak saya kenal. Sekarang ya saya pengen coba balas kebaikan orang itu dengan nolong customer saya. Ya semoga customer saya tadi bisa keluar dari masalahnya. Kejadiannya sih udah beberapa bulan yang lalu. Waktu itu saya baru narik tuh Jakarta, baru banget dari kampung. Ya saya narik ojol tuh nggak hafal jalan di Jakarta. Saya gugup tuh sering kena semprot tuh sama customer. Gimana sih? Ini ojol lama banget nggak nyampe kemana sih tuh ojol? Aduh, kenapa malah salah belok sih ini? Ya Allah, gini banget sih dikasih ujian nih. Sebel lama banget telat. Halo Mbak, saya udah di depan nih Mbak. Di depan mana? Ini saya di pinggir jalan. Abang tuh salah belok, harusnya tinggal lurus aja. Ngapain belok sih? Ini saya di sini udah lama banget nih di pinggir jalan. Buruan apa? Ayo Mbak, saya kesana Mbak. Saya kesana dari tadi nggak nyampe. Gimana sih lu bang? Elah lama. Ayo Mbak, saya kesana nih Mbak. Mana ilmunya? Buru-buru. Dari tadi nggak nyampe, lama banget sih. Mbak, saya baru di sini, saya belum tahu jalan soalnya di sini. Astagfirullah, pantesan. Udah buru-buru jalan-jalan. Ya. Bang, lu jalan pelan amat dah. Ini saya udah paling kenceng Mbak, segini. Kalau kayak gini mah, yang ada gue bisa telat bang. Gue buru-buru ini. Kalau gini subuh sampai. Ya, ini dicepetin lagi kok. Bang, nanti tuh belok ya. Tahu kan? Tahu. Yang salah lu. Kayak gini gua
telat, nyasar lama banget. Ah, kok lu belok sih? Mas saya kan ngikutin di maps ini, belok. Ngapain belok? Kan udah gue bilang belok ke kiri. Lah bukannya ngikutin di maps ini. Ah, lu ngapain sih liat-liat map? Udah jalan apa? Lu bisa Masalah. bedain kanan apa kiri nggak sih bang? Ini saya udah bener mbak, jalannya mbak. Ye, salah itu. Lu masih lihat map nyasar, ay. Dia tahu masalahnya gue buru-buru bang. Kalau gue nggak buru-buru mah, gue nggak akan minta lu suruh cepet-cepet juga. Ya udah ini dicepetin lagi ya. Mbak, udah ini kalau gini mending di cancel aja deh mbak. Ay, lu minta gue cancel, gue udah nunggu lu lama. Ya Lu makanya. nyasar. Ya makanya mbaknya sabar dulu. Ini kan saya sambil ngeliat kasih di jalan kan. Banyak marah mulu sih dari tadi. Yaudah tuh, motong jalan aja. Penuh. Customer saya nggak mau di cancel, padahal saya udah pusing ngebaca mapnya. Ya sebenarnya sih kalau customer nggak marah-marah ya saya bisa tenang baca mapsnya. Nggak akan nyasar-nyasar. Jadi akhirnya lewat jalan lain, saya minta arahin aja. Aduh, bang. Allah Akbar. Hati-hati lu bang. Bang, maaf ya bang. Yang bener dong lu kalau naik motor. Iya bang, nggak apa-apa kan bang? Kayaknya bukan orang sini lu. Iya bang, saya baru bang dari Jawa bang saya. Hati-hati naik motor. Maaf bang ya, nggak apa-apa kan bang? Apa udah jalan sana? Ya bang, maaf bang ya. Makasih bang. Kok buntu sih mbak? Aduh, lu gimana sih bang? Nyasar ke jalan buntu. Udah, putar balik, buru-buru dah. Maaf bang, maaf Mana bang. sih lu? Bisa bawa motor gak lu? Gua udah kasih sen juga. Lah ibu gimana sih sen kanan belok ke kiri? Bisa rusak nih motor saya. Rusak gimana? Saya nabrak juga enggak. Nah, nih, rusak nih. Saya nggak mau tahu ya mas. Pokoknya mas harus ganti rugi. Lah ibu gimana? Saya nabrak nyentuh juga enggak bu? Pokoknya saya minta ganti rugi, nggak mau tahu mas. Bu, ibu nggak lihat? Ini sen kemana? Ini sen ke kanan, ibu belok kiri. Jadi siapa yang salah, saya atau ibu? Kanan. Kanan ini. Yaudah, gini aja deh bu. Kalau misal ibu tetap mau ganti rugi, kita ke kantor polisi aja dah. Ibu ada SIM nggak? SIM nggak ada. Ya udah deh, nggak usah minta ganti rugi. Nanti saya betulin sendiri. Jalan. Gue udah telat banget. Lu pindah dah ke belakang. Terus? Ya gua lah, siapa lagi udah dah. Lu buru pindah dah. Lama banget lu bawa motor. Buru.
Ya kalau lihat penampilan yang rapi gitu, kayaknya sih nggak bisa bawa motor. Saya jadi ragu sama customer saya, tapi dia malah marah. Akhirnya saya dibonceng. Mbak, pelan-pelan mbak, jangan ngebut-ngebut. Gak peduli gua. Mbak, pelan-pelan mbak. Lu ngapain pegang-pegang gua? Lu bukan cowok gua. Enak banget lu pegang-pegang gua. Siapa Ya, lu? maaf. Makanya pelan-pelan mbak. Nah gitu bang, caranya bawa motor kalau orang lagi buru-buru. Nih duitnya. Lupa gua. Makasih. Nggak nyangka tuh, kayaknya pembalap motor tuh, simbanya. Itu rasanya kayak mabuk laut, saya nggak bisa berdiri. Sampai gemeter kaki saya. Aduh, kapuk saya. Jangan-jangan dulunya customer saya jadi joki balap liar. Oh, how did you do that? Nggak semua turis paham dengan kendaraan yang disewa. Ini terjadi di Bali saat abang ojol berhenti dan menolong mereka karena mereka tak biasa menggunakan skuter otomatis yang biasa dijadikan motor sewaan di Pulau Dewata itu. Terlihat mereka bingung membuka penutup kunci dan juga bingung nyalain mesinnya. Lagi mana mau nyala kalau standarnya belum dilipat? Aksi abang ojol ini menjadikan bukti bahwa bangsa kita sangat gemar menolong dan juga sopan. Wah, bisa jadi ambasador pariwisata nih bang. Semangat menjadi orang baik ya bang. You can try now. Oh, okay, well, thank you. Yeah, you're welcome. Alit nih rekan-rekan, ada lagi kemarin di atas tol, nih ada lagi turunan kecapi daun kayaknya nih. Customer yang budiman kembali membuat ulah. Paket pohon dikirimkan lewat abang ojol. Pohon yang udah tinggi itu tampak bergoyang ditiup angin, yang membuat abang ojolnya juga ikutan mirang-miring bawa motornya. Ini sangat membahayakan buat abang ojolnya loh. Apakah ini pertanda perojolan duniawi sedang tidak baik-baik saja? Lebih banyak anyepnya. Lagi kemarin di atas tol, nih ada lagi turunan kecapi. Kita sudah pernah lihat abang ojol yang kesusahan bawa paket pohon. Kali ini kita menemukan sebuah video yang menunjukkan aksi menegangkan dari abang ojol yang membawa pipa rel horden yang panjang. Menegangkan karena nyaris saja mengenai kabel listrik. Kalau kena kan bahaya banget tuh, bisa-bisa kesetrum abang ojolnya. Nah yang begini ini nih jangan ditiru ya.